Sudah beberapa hari terakhir, Bu Saida dihantui oleh mimpi-mimpi buruk yang selalu melibatkan anak sulungnya, Joko. Setiap malam, mimpi itu datang tanpa ampun, menggerogoti ketenangan tidurnya dan membuat tubuhnya perlahan jatuh sakit. Kecemasan terus menghantui pikirannya, takut akan kehilangan Joko, putra pertamanya yang sangat ia kasihi, meski berbeda watak dengan kedua anak lainnya. Bagi Bu Saida, Joko tetaplah buah hatinya yang berharga, meskipun kadang keras kepala dan temperamental. Sebagai kakak dari 3 adiknya, Joko memikul tanggung jawab besar setelah ayah mereka meninggal dunia, menjadikannya tulang punggung keluarga di usia yang masih muda. Bu, sebenarnya ibu itu mimpi apa sih tentang Mas Joko? Kok bisa sampai sakit begini? Tanya Yuli, anak kedua Bu Saida, dengan nada penasaran namun penuh kekhawatiran. Mata Yuli memandang ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur. Bu Saida menarik napas panjang. Suaranya terdengar lemah saat menjawab, "Kakakmu itu. Dalam mimpi ibu, dia dikejar-kejar setan. Dia lari sembunyi di gubuk kosong. Tapi tiba-tiba gubuk itu terbakar. Ibu takut sekali sesuatu terjadi sama kakakmu." Mimpi itu datang berulang kali, selama 7 malam berturut-turut, tepat pada jam yang sama, yaitu pukul 4 pagi. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengikat Bu Saida pada kekhawatiran yang mendalam. Joko, yang sekarang sedang jatuh sakit, semakin membuat hati Bu Saida gelisah. Keadaan Joko seolah memperkuat firasat buruk yang terus menyelimuti pikiran ibunya. Sebelum jatuh sakit, Joko bekerja di sebuah toko bangunan milik Pak Darmiji, seorang pengusaha tua yang sangat menghargai kerja kerasnya. Joko tak hanya menjadi pekerja, tapi juga dianggap seperti anak emas oleh Pak Darmiji. Tidak terhitung berapa banyak bantuan yang diberikan Pak Darmiji kepada Joko, mulai dari uang hingga hadiah-hadiah kecil sebagai bentuk penghargaan. Namun, semakin lama, perhatian berlebih dari majikannya itu terasa aneh, terutama setelah 3 tahun Joko bekerja di sana. Hanya Joko yang menerima perlakuan istimewa ini, dan hal itu mulai menimbulkan tanda tanya. Suatu sore, tanpa alasan yang jelas, Pak Darmiji tiba-tiba memberikan Joko uang 100.000 dan sepiring nasi tumpeng. Joko yang awalnya merasa bingung tetap menerimanya dengan senyum. Tidak ada acara apapun di rumah Pak Darmiji, dan Joko tak merasa perlu mencurigai apapun. Anggap saja rezeki, begitu pikirnya. Namun siapa sangka, hadiah yang tampak sepele itu ternyata menjadi awal dari serangkaian peristiwa aneh yang akan mengubah hidupnya. Selepas pulang kerja, tepat saat waktu maghrib, Joko tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di perutnya. Rasa sakit itu datang mendadak, seperti ada sesuatu yang melilit-lilit organ dalam tubuhnya. Ia merintih kesakitan, menggenggam perutnya erat. Awalnya, Joko mengira ini hanyalah sakit perut biasa, mungkin karena kelelahan atau makanan yang tidak cocok. Namun, rasa sakit itu tak kunjung reda, bahkan semakin parah seiring berjalannya waktu. Kegelisahan mulai menyelimuti rumah itu, dan Bu Saida serta adik-adik Joko mulai khawatir akan keadaannya. "Ya Allah, Bu, perutku sakit banget," rintih Joko dengan suara lemah, namun penuh penderitaan. Melihat putranya kesakitan, Bu Saida tak bisa tinggal diam. Dengan bantuan Yuli dan Ana, adik bungsu Joko, mereka segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun, keanehan semakin terasa ketika dokter yang memeriksanya tidak menemukan apapun yang salah. "Tidak ada tanda-tanda penyakit," kata dokter itu sambil menggeleng. Joko yang merasa sakit luar biasa mulai frustasi.
tak memahami mengapa tubuhnya terasa begitu tersiksa, sementara menurut hasil medis, ia baik-baik saja. Akhirnya, tanpa jawaban yang memuaskan, Busaidah dan kedua putrinya membawa Joko pulang, meski hati mereka masih dipenuhi oleh kekhawatiran dan tanda tanya. Kala itu, Busaidah dan Joko sama sekali tak menyangka bahwa semua kejadian aneh yang mereka alami berhubungan dengan makhluk tak kasat mata. Busaidah hanya berpikir sederhana. Ia memberikan Joko obat herbal yang ia percaya mampu meredakan keluhan ringan, serta obat nyeri yang didapatkan dari dokter. Sesekali, ia membawa Joko ke dukun pijat tradisional dengan keyakinan bahwa anaknya mengalami turun perut, sebuah kondisi yang menurutnya menjadi penyebab utama sakit yang menyerang perut Joko. Mbah Minah, sang dukun pijat, dengan tekun memijat tubuh Joko, mengoleskan minyak urut di sekitar perut yang nyeri. Namun meskipun dipijat berkali-kali, Joko hanya bisa merintih kesakitan, tak ada tanda-tanda kesembuhan yang diharapkan. Saat jari-jari tua Mbah Minah terus menyusuri perut Joko, ia tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan nada heran, "Kamu habis makan apa? Kok bisa sakitnya begini?" Suaranya pelan, namun penuh keingintahuan. Joko, meski sedang kesakitan, berusaha mengingat dengan jelas apa yang ia konsumsi sebelumnya. "Seingat saya, Mbah, saya habis makan nasi tumpeng. Pulang pas maghrib, tiba-tiba perutku sakit banget, Mbah," jawabnya dengan suara lemah. Matanya sesekali terpejam, menahan rasa sakit yang semakin menusuk. Mbah Minah mengangguk pelan, namun terlihat ada kerutan di dahinya, seolah ada sesuatu yang janggal dalam benaknya. Namun, meski pijatan demi pijatan telah diberikan, keadaan Joko tak kunjung membaik. Bahkan, sakit yang dideritanya terasa semakin parah, disertai kejadian-kejadian aneh yang mulai mengganggu ketenangan rumah. Malam semakin larut, dan Joko yang kelelahan mencoba memejamkan mata untuk beristirahat, tapi rasa sakit itu seperti tidak mengizinkannya tidur. Ketika ia hampir berhasil terlelap, tiba-tiba matanya menangkap sosok bayangan hitam yang berjalan pelan di samping ranjangnya. Joko terkejut. Refleks ia mengarahkan pandangannya ke arah bayangan itu, tapi tidak ada apapun yang terlihat di sana. Ruangan itu tampak kosong, seperti biasa. Namun, sebelum ia sempat menghela napas lega, Joko mendapati sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di sudut kamar, tanpa peringatan, muncul sosok tinggi besar yang mengenakan jubah hitam panjang, menutupi seluruh tubuhnya, hingga wajahnya tak terlihat. Sosok itu berdiri diam, seperti patung, menciptakan ketakutan yang memuncak di hati Joko. Tak lama kemudian, suara berat dan dingin terdengar dari balik kegelapan jubah itu. "Sebentar lagi kamu akan ikut aku." Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok tersebut menghilang seketika, seolah lenyap ke dalam udara. Kejadian itu membuat suasana kamar berubah drastis. Hawa dingin yang semula menyelimuti kamar Joko tiba-tiba saja berubah menjadi panas, seperti ada sesuatu yang mendidih di dalam ruangan itu. Joko merasa semakin gelisah. Seolah keanehan itu belum cukup, seekor ular tiba-tiba merambat di sepanjang jendela kamar. Sisik-sisiknya berkilauan dalam remang malam. Panik dan ketakutan, Joko berteriak sejadi-jadinya, "Astagfirullah! Bu, tolong! Ada ular!" Suaranya menggema di seluruh rumah, membangkitkan kegelisahan di hati Busaidah. Mendengar teriakan anaknya, Busaidah segera meninggalkan dapur, di mana ia sedang merebus air untuk Joko. Ia berlari tergopoh-gopoh menuju kamar anaknya. Jantungnya berdebar kencang, cemas akan apa yang terjadi. Setibanya di kamar, ia mendapati Joko masih terengah-engah. Tapi anehnya, tak ada ular seperti yang diceritakan Joko.
Napas Bu Saidah tersengal-sengal setelah berlari. Pandangannya menyapu sekeliling ruangan, namun tidak ada tanda-tanda ular atau hal aneh lainnya. Joko yang masih dalam ketakutan mulai menceritakan segala sesuatu yang baru saja terjadi. Dari sosok berjubah hitam hingga ular di jendela, semuanya ia ceritakan dengan detail kepada ibunya. Bu Saidah mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Namun, belum sempat Joko menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba tubuhnya mengejang. Rasa sakit di perutnya muncul kembali dengan hebat. Bu Saidah hanya bisa menatap anaknya dengan hati yang semakin berat. Mulai muncul kecurigaan di dalam dirinya. Apa sebenarnya yang menyebabkan penyakit Joko? Kenapa semua ini terasa semakin aneh? Dengan hati yang dikuasai oleh kecemasan yang tak kunjung reda, Bu Saidah memutuskan untuk membawa anak sulungnya, Joko, yang sakit misterius, kepada seorang kiai bernama Kiai Anwar. Nama Kiai Anwar bukanlah nama yang asing bagi Bu Saidah. Beliau dikenal sebagai seorang ahli spiritual yang sering dimintai tolong untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Penyakit yang diduga berhubungan dengan makhluk halus. Tidak hanya itu, Kiai Anwar juga merupakan pengasuh sekaligus pendiri sebuah pondok pesantren yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Bu Saidah, sekitar 20 km saja. Bu Saidah berharap bantuan Kiai Anwar dapat menjadi jawaban atas segala kekhawatirannya. Waktu bergulir begitu cepat, seperti tak memberi kesempatan bagi Bu Saidah untuk benar-benar merasakan pergantian malam. Dan fajar pun menyingsing. Dengan dibantu oleh adiknya yang kebetulan memiliki sebuah mobil, Bu Saidah segera bersiap membawa Joko. Di pagi yang tenang itu, Joko dibawa ke pondok pesantren Kiai Anwar, ditemani oleh Bu Saidah sendiri, adiknya, dan anak keduanya, Yuli. Perjalanan melewati jalanan pedesaan yang sepi selama kurang lebih 20 km terasa begitu panjang. Namun mereka tetap melaju, membawa harapan dan doa. Akhirnya, setelah melewati banyak tikungan dan hamparan sawah, mereka tiba di pelataran pondok pesantren yang sederhana. Dari dalam mobil, mata Bu Saidah tertuju pada rumah Pak Kiai Anwar yang terletak di tengah asrama para santri. Rumah itu tampak sederhana, namun dihiasi oleh bunga-bunga yang tumbuh dengan rapi di sekelilingnya, menambah keasrian tempat tersebut. Terlihat beberapa pemuda, yang jelas merupakan santri, sedang sibuk menjalankan tugas harian mereka. Ada yang menyapu halaman, ada pula yang menyirami tanaman di kebun samping rumah. Para santri itu, yang seluruhnya adalah laki-laki, terlihat tekun dan penuh dedikasi. Tidak ada satupun santri perempuan di pondok itu, kecuali istri dan anak-anak Pak Kiai Anwar yang juga tinggal di sana. Pondok ini memang dikhususkan untuk santri laki-laki, dan kebanyakan dari mereka sudah dewasa, terlihat dari raut wajah serta sikap mereka yang matang. Pondok pesantren ini mungkin bukanlah pondok yang besar, namun suasana hangat dan rasa kebersamaan yang terpancar dari para santrinya membuat tempat itu terasa hidup. Selain mendalami ilmu agama, para santri juga mempelajari ilmu hikmah dari Kiai Anwar. Ilmu yang tidak hanya mencakup syariat, tapi juga pengobatan alternatif dan keterampilan spiritual lainnya. Banyak dari mereka yang setelah selesai menuntut ilmu di pondok ini, kembali ke daerah masing-masing dan menjadi perantara penyembuhan bagi masyarakat sekitar. Setelah menatap sejenak suasana pondok, Bu Saidah segera melangkah keluar dari mobil. Kakinya terasa sedikit gemetar, bukan karena lelah, melainkan oleh campuran rasa harap dan khawatir. Ia berjalan menuju rumah Kiai Anwar dengan langkah pasti. Setelah sampai di depan pintu rumah, ia mengetuk pelan dan mengucapkan salam. Tak lama, terdengar suara lembut dari dalam rumah. Pintu rumah terbuka
menampakkan sosok seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun, mengenakan baju koko putih dan sarung bermotif kotak-kotak. Senyum hangat dan ramah menyambut kedatangan Busaidah. Ya, beliau adalah Kiai Anwar, sosok yang selama ini dikenal penuh wibawa, namun tetap rendah hati. Busaidah langsung dipersilakan duduk di kursi yang berada di depan rumah. Sementara itu, Joko dan Yuli tetap berada di dalam mobil, memperhatikan dari kejauhan. Sesekali mereka melihat Busaidah berbicara dengan Kiai Anwar, dan tampak Busaidah beberapa kali menunjuk ke arah mobil tempat mereka berada. Setelah beberapa menit berbincang, Busaidah berdiri dan berjalan kembali ke arah mobil, bersiap untuk membawa Joko bertemu dengan Kiai Anwar. Sesampainya di mobil, Busaidah segera memberi aba-aba kepada yang lainnya yang sedari tadi hanya menunggu instruksinya dengan penuh kekhawatiran. Suara lembut namun tegas keluar dari bibirnya. "Ayo, cepat kita bawa kakakmu ke rumah Pak Kiai sekarang juga." Tanpa membuang waktu, Yuli bersama adik Busaidah langsung menuntun Joko yang terlihat semakin lemah. Langkah mereka cepat, penuh ketegangan, seolah tahu bahwa waktu sangatlah berharga dalam situasi ini. Dengan hati yang berat, mereka berjalan menuju rumah Pak Kiai Anwar, tempat harapan terakhir mereka bertumpu. Ketika tiba di rumah Pak Kiai, suasana rumah itu terasa berbeda. Seperti ada kekuatan yang menyelimuti seluruh ruangannya. Tanpa banyak bicara, Pak Kiai Anwar segera mempersilakan mereka masuk dengan gestur tangan yang tenang namun penuh wibawa. "Bawa dia masuk saja, Mas. Baringkan di sana ya," katanya sambil menunjuk tempat yang biasa digunakan untuk mengobati pasien-pasiennya. Tempat itu tampak sederhana, namun aura spiritual terasa kental di sekelilingnya. Setelah Joko dibaringkan, Pak Kiai tanpa berkata apapun langsung menuju ke belakang rumah. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Hanya suara langkah sepatunya yang terdengar semakin jauh. Namun, tak lama berselang, beliau kembali dengan membawa sesuatu dan duduk di kursi di samping ranjang Joko. Dengan perlahan, Pak Kiai menutup matanya. Bibirnya mulai bergeming, melafalkan doa-doa dan ayat-ayat suci dengan penuh khidmat. Tiba-tiba, Joko yang tadinya diam saja, mengejang hebat. Tubuhnya bergetar kuat ketika Pak Kiai meletakkan tangannya di atas perut Joko, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam tubuhnya. Jeritan Joko semakin keras, seakan merasakan rasa sakit yang tak tertahankan. Meskipun begitu, Pak Kiai tetap tenang, melanjutkan doanya, hingga akhirnya mengeluarkan sebuah tasbih putih yang berkilauan. Dengan perlahan, tasbih itu ia rendam ke dalam air yang jernih di sebuah wadah kecil. Namun, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Air yang semula bening berubah menjadi merah pekat setelah tasbih terendam di dalamnya. Mata semua orang yang ada di sana terbelalak melihat perubahan itu, namun Pak Kiai tetap tenang. Tanpa ragu, ia mengambil air tersebut dan meminumkannya kepada Joko yang masih terus merintih. Tak disangka, saat air itu menyentuh bibir Joko, tiba-tiba saja suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara Joko yang mereka kenal. Suara itu berat dan asing, seolah datang dari sosok lain yang bersemayam dalam diri Joko. "Tidak usah ikut campur urusanku. Sukma orang ini akan ikut bersamaku," kata suara itu dengan nada penuh ancaman. Pak Kiai hanya menggeleng pelan, tanpa sedikit pun terlihat gentar. Ia kembali melafalkan doa-doanya, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Tangannya kemudian menekan perut Joko lebih kuat. Joko mengerang kesakitan, tetapi di saat yang sama, sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Dari balik tubuh Joko yang terguncang, sosok tinggi besar muncul perlahan-lahan. Sosok itu mengenakan kain serba hitam
yang menutupi wajah dan tubuhnya, membuat kehadirannya terasa begitu dingin dan menyeramkan. Busaidah yang melihat sosok itu hanya bisa membeku, karena sosok itulah yang muncul dalam mimpi-mimpi buruknya. Hanya doa yang bisa ia panjatkan dalam hatinya, memohon agar anaknya bisa selamat dari cengkeraman kegelapan. Dengan suara yang bergetar, Pak Kiai Anwar berbicara, "Astagfirullah, Joko ini sudah diincar, Bu. Bahkan nyawa Jokolah yang mereka harapkan." Kata-kata itu membuat Bu Saidah, Yuli dan adiknya terhenyak. Jantung mereka seakan berhenti berdetak. "Maksudnya Pak Kiai?" tanya Bu Saidah dengan suara pelan yang hampir tak keluar dari tenggorokannya. Namun Pak Kiai hanya diam. Ia kembali memejamkan matanya, melanjutkan doa-doanya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Suasana menjadi semakin mencekam, seperti ada perang yang tengah terjadi di alam yang tak kasat mata. Pak Kiai melanjutkan doa-doanya dengan lebih intens. Sosok tinggi besar itu tampak semakin nyata, seolah siap mengambil apa yang menjadi incarannya. Tak lama kemudian, gerakan tangan Pak Kiai menjadi lebih cepat, seperti sedang bertarung dengan kekuatan yang tak terlihat. Dua cahaya yang berbeda muncul, satu dari Pak Kiai dan satu lagi dari sosok hitam itu, beradu dalam benturan yang dahsyat. Suara dentuman keras terdengar, membuat meja di depan mereka bergetar hebat, seakan-akan ruangan itu tak mampu menahan energi yang dilepaskan dari pertempuran tak kasat mata tersebut. Tiba-tiba, sosok hitam itu lenyap, menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang luar biasa. Pak Kiai menurunkan tangannya perlahan, napasnya terdengar berat, namun penuh kemenangan. Sementara itu, Joko terbaring lemah, namun wajahnya tampak lebih tenang, seolah sesuatu yang gelap telah pergi dari dirinya. Bu Saidah hanya bisa menghela napas panjang, dengan perasaan yang bercampur antara syukur dan kelelahan yang mendalam. Pak Kiai Anwar menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan tenang namun tegas, "Alhamdulillah, anak ibu telah diselamatkan dari jerat tumbal pesugihan, Bu. Hampir saja nyawa Joko dijadikan tumbal oleh seseorang." Ucapan itu seolah menggelegar di telinga semua orang yang ada di ruangan. Mereka semua terdiam, saling bertukar pandang satu sama lain, sebelum akhirnya tatapan mereka beralih ke arah Joko yang masih terbaring lemah. Ada keheranan dan rasa tak percaya yang bercampur dalam benak mereka. Bagaimana mungkin Joko, yang selama ini dikenal sebagai pemuda biasa, bisa diincar sebagai tumbal dalam praktik pesugihan? Seolah tak ingin mempercayai kenyataan itu, mereka hanya bisa terdiam. Beberapa saat kemudian, Joko mulai menggerakkan kelopak matanya, tanda bahwa kesadarannya mulai pulih kembali. Ketika mendengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Kiai, Joko pun perlahan-lahan mulai bercerita. Suaranya terdengar lemah, namun cukup jelas untuk didengar oleh semua yang ada di sana. Ia mulai menjelaskan peristiwa-peristiwa aneh yang dialaminya sebelum jatuh sakit. Semuanya dimulai 4 tahun yang lalu, ketika ia pertama kali bekerja di tempat Pak Darmiji. Di awal masa kerjanya, Joko tidak merasakan ada hal yang aneh. Semua berjalan seperti biasa, dan ia diperlakukan sama seperti karyawan lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama ketika Joko sudah memasuki tahun ketiga bekerja di sana, perlakuan Pak Darmiji terhadapnya mulai berubah secara signifikan. Tidak hanya bersikap lebih ramah, Pak Darmiji bahkan mulai memberinya banyak hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Mulai dari uang tunai, makanan, sembako, hingga barang-barang lain yang berguna untuk keluarganya di rumah. Awalnya, Joko merasa beruntung mendapat perhatian lebih dari sang majikan. Namun lambat laun ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Keanehan itu semakin nyata ketika Joko menyadari bahwa setiap tahun
selalu ada satu karyawan yang meninggal dunia di tempat kerja mereka. Entah karena sakit, kecelakaan, atau bahkan kematian yang terjadi begitu mendadak tanpa alasan yang jelas. Joko dan para karyawan lainnya awalnya menganggapnya sebagai kebetulan semata, sesuatu yang tidak perlu dicemaskan lebih jauh. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, meski tidak ada yang berani mengungkapkannya secara terbuka. Tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa mereka mungkin telah menjadi korban dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tanpa mereka ketahui, Pak Darmiji telah menggunakan mereka sebagai tumbal dalam ritual pesugihan yang dilakukannya demi memperkaya diri. Ya, Pak Darmiji bukanlah orang sembarangan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai seorang juragan kaya yang memiliki banyak lahan dan usaha. Salah satu bisnisnya yang paling sukses adalah toko bangunan, tempat Joko bekerja selama ini. Satu peristiwa yang terjadi pada Kamis sore menjelang malam Jumat Kliwon menjadi titik balik dalam hidup Joko. Hari itu Pak Darmiji tiba-tiba memberinya sebungkus nasi tumpeng dan uang 100.000 rupiah. Dengan alasan ingin bersedekah karena baru mendapatkan rezeki. Joko yang saat itu tidak menaruh rasa curiga sedikit pun menerima pemberian itu dengan senang hati. Ia segera memakan nasi tumpeng tersebut. Sedangkan uang 100.000 rupiah yang diterimanya, ia gunakan untuk membeli sebungkus rokok dan sembako untuk kebutuhan keluarganya di rumah. Baginya, itu adalah berkah yang tidak terduga, sebuah bentuk kebaikan dari majikannya yang selama ini ia anggap dermawan. Namun, apa yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaannya. Malam itu, tepat ketika hari berganti menjadi malam Jumat Kliwon, Joko tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Rasa sakit itu begitu menyiksa, hingga membuatnya hampir tak mampu bergerak. Sakit tersebut ternyata bukan sekadar sakit biasa, melainkan awal dari penderitaan yang jauh lebih besar. Tubuhnya seolah dihantam oleh sesuatu yang tak terlihat, dan rasa sakit itu terus berlanjut, semakin parah dari hari ke hari. Di saat yang sama, ibunya, Bu Saidah, mengalami mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia melihat anaknya berada dalam situasi yang mengerikan, seolah-olah Joko sedang berada di ambang kematian. Mimpi itu membuat Bu Saidah diliputi rasa cemas yang tak tertahankan. Perasaan bahwa sesuatu yang buruk sedang mengincar nyawa anaknya. Pak Kiai Anwar hanya mengangguk pelan ketika mendengarkan penuturan panjang dari Joko, seolah-olah sudah memahami lebih dulu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Wajahnya terlihat tenang, tetapi dari matanya jelas tergambar ada sesuatu yang lebih dalam yang ia pikirkan. Setelah hening beberapa saat, Pak Kiai pun akhirnya berkata dengan nada pelan namun tegas bahwa Joko telah diincar sebagai tumbal pesugihan tahun ini. Ucapannya begitu menohok, mengalir dengan keyakinan yang membuat Joko tak mampu menyanggah. Pelaku dari pesugihan tersebut tak lain adalah Pak Darmiji, bosnya sendiri, yang selama ini ia anggap sebagai atasan yang penuh perhatian. Bagaimana bisa seseorang yang tampak baik dan dermawan seperti Pak Darmiji ternyata memiliki niat gelap untuk mengorbankannya demi harta dunia? Pak Kiai melanjutkan menceritakan penglihatannya yang menakutkan, di mana sosok yang ia lihat bukan lagi manusia. Dari leher ke bawah, tubuh Pak Darmiji tak lain adalah seekor ular raksasa berkepala manusia. Gambaran itu mengguncang Joko. Bagaimana mungkin orang yang selama ini dekat dengannya ternyata menyimpan rahasia yang begitu mengerikan? Namun, horor yang diungkapkan Pak Kiai tak berhenti di sana. Beliau juga menjelaskan bahwa rumah Pak Darmiji penuh dengan ular. Bukan 1 atau 2, melainkan tak terhitung banyaknya.
merayap dari pagar hingga ke sudut-sudut dalam rumah. Ular-ular itu bukanlah makhluk biasa, mereka adalah penjaga, makhluk yang ditugaskan untuk melindungi sang pemilik rumah dan siap memangsa siapapun yang menjadi target tumbal. Pak Kiai menekankan bahwa apa yang ia lihat hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu, yang mampu menembus tirai dunia gaib. Orang biasa, seperti Joko dan tetangga-tetangganya, tak akan pernah menyadari kengerian yang sebenarnya tersembunyi di balik dinding rumah Pak Darmiji. Dan nasi tumpeng serta uang yang diberikan kepada Joko, Pak Kiai memastikan bahwa itu adalah media yang digunakan untuk menyambungkan Joko dengan sosok iblis yang mengincar nyawanya demi menjadikannya korban selanjutnya. Lebih lanjut, Pak Kiai menjelaskan bahwa tidak semua orang yang terkena pesugihan seperti Joko akan langsung merasakan sakit di perut seperti yang ia alami. Ada juga yang tiba-tiba mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Semua itu adalah bagian dari permainan iblis dalam ritual pesugihan tersebut. Pak Kiai berpesan dengan tegas agar Joko lebih berhati-hati di masa mendatang. Ia mengingatkan agar Joko tidak mudah tergoda oleh rayuan atau pemberian dari siapapun, karena bisa jadi ada niat terselubung di baliknya. Selain itu, Pak Kiai juga memberikan peringatan yang mendalam agar Joko tidak pernah mengambil hak orang lain, sekecil apapun, termasuk uang yang mungkin ditemukan di jalan. Bisa jadi uang tersebut adalah bagian dari tumbal pesugihan yang sengaja ditinggalkan untuk menjebak korban lain. Pak Kiai juga menekankan pentingnya menjaga iman dan ketaatan dalam beragama. Menurutnya, menjalankan salat 5 waktu adalah benteng utama untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus dan iblis yang mencari mangsa. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang bisa terhindar dari bahaya pesugihan dan tipu daya duniawi. Beliau juga mengatakan bahwa hukuman bagi mereka yang berani menyekutukan Tuhan hanya untuk memperoleh kekayaan dunia akan datang dari Allah sendiri, dan balasannya pasti setimpal. Setelah mendengar semua itu, Joko merasa bersyukur bahwa kini dia telah lepas dari jerat pesugihan yang hampir merenggut nyawanya. Meskipun tubuhnya sempat jatuh sakit selama 3 hari penuh, kini kondisinya mulai membaik. Berkat pertolongan Pak Kiai Anwar, Joko selamat dari nasib tragis yang telah menimpa banyak korban sebelumnya. Apa yang dialaminya menjadi pelajaran besar bagi Joko untuk selalu waspada dan tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai umat beragama. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga dapat menghibur kawan-kawan jagat horor. Terima kasih telah menonton video kami, dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.